Acara ini dipersembahkan oleh film Indonesia. Luar biasa sekali perkembangannya dan ini menyenangkan sekali karena saya berbincang-bincang dengan Pak Menteri di sini mengenai film Indonesia. Bapak luar biasa dan perkembangannya sangat membanggakan juga untuk Indonesia sendiri ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat produksi film Indonesia banyak penonton antri diimbangi juga kan dengan penambahan layar bioskopnya Pak, bagaimana? Jadi saya harus jelaskan Mbak Terry ya, posisi Kemendikbud itu adalah sebagai pembina perfilman nasional. Kenapa? Karena kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Tetapi sebetulnya ada beberapa kementerian terkait dan badan yang terkait yang juga ikut bertanggung jawab dalam rangka memajukan perfilman kita. Misalnya karena film ini adalah bagian dari industri kreatif, maka Kementerian Perindustrian harus ikut tanggung jawab. Karena ini adalah menyangkut ekonomi kreatif, maka Badan Ekonomi Kreatif juga ikut bertanggung jawab. Kemudian karena ini juga bagian dari bisnis, maka Kementerian Perdagangan juga ikut bertanggung jawab. Jadi termasuk Kementerian Pariwisata. Jadi ini adalah kerja bareng-bareng. Tidak ada satupun dari pihak kementerian atas nama pemerintah yang paling dominan. Kita harus saling berbagi peran untuk memajukan film nasional, kemudian didukung oleh masyarakat, baik masyarakat dunia perfilman maupun para pemerhati dan juga para penonton tentu saja. Karena apa artinya film yang bagus kalau tidak ada yang nonton? Karena itu kita juga harus ada gerakan literasi film nasional. Jadi menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk memberi apresiasi kepada film-film produk anak bangsa ini. Termasuk juga pembinaan, pendidikan, dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada para pelaku dunia perfilman kita, para sinis, para teknisi, para kreator, tim-tim kreatif yang bisa menyajikan film-film yang memiliki terobosan-terobosan masa depan yang bagus. Jadi diapresiasi juga ya Pak ya, oleh karena itu kita ada festival dan segala macam. Biasanya di Indonesia ada festival, tapi kita berbicara mengenai festival di luar negeri juga banyak yang mengirimkan nih film-film Indonesia. Dengan hasilnya bagaimana Pak kalau festival-festival internasional? Sangat bagus, banyak mendapatkan penghargaan. Juga dari Kemendikbud kita juga berinisiasi untuk melakukan show keliling negara di Eropa. Yang terakhir saya ke Asia Tengah, yaitu di negara Azerbaijan. Kita tampilkan film-film nasional kita di sana, dan sudah kita siapkan juga captionnya bahasa Azeri, bahasa asli Azerbaijan, sehingga mereka juga bisa menikmati film kita. Dan sepanjang yang saya ikut hadir, ditonton lebih dari 2.000 penonton di dalam studio yang besar. Kita gelar di sana, dan itu adalah merupakan bagian dari promosi wisata yang kita lakukan. Dan target kita, film Indonesia harus menjadi tuan rumah sendiri dan harus menjadi tamu terhormat di negara lain, terutama negara tetangga. Benar sekali. Bahkan kalau kita nonton di Indonesia saja, kalau film Indonesia di bawahnya subtitlenya atau teksnya juga bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi ini benar-benar membantu semuanya untuk bisa menikmati di sini, luar biasa sekali. Tapi Pak, kalau kita berbicara mengenai kualitas nih, dengan berjalannya waktu sampai saat ini kualitas film Indonesia seperti apa? Banyak lompatan besar saya kira, karena teknologi sinematografi juga terus diikuti oleh para pelaku dan banyak pihak yang luar ya, pihak luar negeri sepanjang yang saya tahu, mereka sangat mengagumi daya kreativitas teman-teman kita, para pelaku film kita. Mereka hanya mengkritik, beri catatan, kelemahan dari Indonesia adalah pada faktor manajemen. Kemampuan manajemennya masih harus belajar banyak dengan negara-negara industri perfilman yang sudah maju. Kalau mengenai kompetisi angkatan kerja, program sertifikasi profesional bidang perfilman bagaimana Pak? Karena domain saya hanya pada jenjang SMTA, kita sudah ada beberapa SMK yang dalam rangka revitalisasi sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2016, revitalisasi SMK. Ini sudah ada beberapa SMK yang secara tidak langsung mendukung dari program-program industri perfilman nasional kita. Dan sekarang sedang kita inisiasi untuk membangun SMK perfilman. SMK perfilman. Betul. Jadi nanti semua keterampilan, kecakapan yang dibutuhkan dalam industri perfilman akan kita buka menjadi bagian dari jurusan di SMK perfilman itu. Walaupun sekarang sudah banyak SMK-SMK yang juga secara tidak langsung sudah menyiapkan tenaga-tenaga
teknisi, tenaga-tenaga terampil di film ini, misalnya ahli ada yang teknik menyusun senario, kemudian lighting, juga apa itu tata letak, layouting dan seterusnya. Sudah ada SMK yang sudah terjun ke sana, bahkan ada lulusan SMK yang sekarang juga sudah jadi bintang film. Sudah bikin film, jadi bintang film. Gitu. Bisa mengerjakan semuanya ya Pak ya? Iya. Kalau saya boleh nyebut misalnya film Ayo Ben. Oh iya. Adalah anak SMK, dia lulus SMK. Iya. Apa itu judulnya lupa saya? Iya. Yowis Ben ya, film Yowis Ben. Itu lulusan SMK sih. Ya. Bayu Skak ya. SMK, dan kebetulan mahasiswa saya di Universitas Negeri Malang yang kemarin baru diwisuda. Saya sampaikan kepada pimpinan universitas, orang sekualitas seperti dia sangat ironis kalau tidak lulus karena belum mengerjakan skripsi, tugas akhir. Padahal karya dia jauh lebih hebat daripada tugas akhir yang seharusnya dibikin dia. Makanya kemarin sudah diwisuda. Saya senang. Mestinya perguruan tinggi harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk mereka yang punya karya-karya besar seperti itu, tidak harus menghargai mereka secara reguler dengan peraturan-peraturan yang kaku. Agar mendorong anak-anak supaya berkreasi, berani berkompetisi, melakukan percobaan-percobaan yang menantang itu harus kita hargai seperti anak itu. Kreativitas anak muda zaman sekarang ini luar biasa ya Pak ya, sering out of the box gitu biasanya ide-idenya ya seperti itu. Ini salah satu mungkin kendala juga mungkin di luar sana yang anak kuliahan punya ide apa segala macam terus mereka membuat segala sesuatunya. Nah sekarang sudah ada wadahnya ya di SMK perfilman. Kalau broadcasting udah ada nih Pak, penyiaran di mana-mana, ini perfilman jadi sekarang sudah ada di sini. Ya mudah-mudahan jadi ada jalurnya nih untuk siapapun yang ingin berkembang di dunia perfilman. Selain mungkin mencari wadah, biasanya kreativitas anak negeri gitu ya. Biasanya masalah dalam perfilman apalagi sih Pak? Dana bagaimana Pak untuk produksi dan lain-lain, ada nggak sih Pak jadi masalah? Dana, saya kira kalau nanti industri film ini sudah punya prospek yang bagus, penyandang dana akan datang sendiri, bahkan mungkin akan rebutan untuk memberikan tawaran. Saya kira. Kalau dari Kemendikbud ada afirmasi, tapi sifatnya memang terbatas. Misalnya kita mengirim mereka untuk mengikuti festival ke luar negeri, kemudian mengambil kursus jangka pendek untuk di bidang sinematografi, beberapa pelaku industri perfilman ke luar negeri. Kemudian kita juga mengirim film-film Indonesia untuk mengikuti festival di luar negeri, dan yang paling penting juga kita membeli hak edar beberapa film pilihan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, dan kemudian kita tayangkan, kita edarkan di seluruh Indonesia melalui bioskop keliling yang kita punya. Ada bioskop keliling ya Pak? Kita punya mobil bioskop keliling. Seluruh Indonesia ini jumlahnya hampir 200 mobil. Dan sasaran kita adalah wilayah-wilayah 3T, wilayah pinggiran yang sesuai dengan instruksi Presiden supaya kita perhatian kepada wilayah-wilayah pinggiran, dan itu kita putar itu film-film Indonesia yang sudah kita beli hak tayangnya untuk kita kita putar di daerah-daerah 3T itu ya, termasuk daerah gempa ini kita beberapa wilayah yang kena gempa ini juga tiap malam kita putar film Indonesia ditonton oleh anak-anak yang sedang kena musibah. Iya di penampungan gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali ya. Anda ingin juga mungkin di daerah gitu, bagaimana caranya, nanti kita tanya Bapak ya. Kita masih berbincang, ini menarik sekali mengenai perfilman Indonesia yang perkembangannya luar biasa. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh